semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bersyukur karena atas kasih dan kemurahan-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan saat ini kami dari kelompok 2, Latsar CPNS Angkatan 94, akan menyampaikan hasil bedah buku tentang wawasan kebangsaan, nilai bela negara, serta implementasi sistem administrasi negara. Dan saat ini saya bersama-sama dengan teman-teman saya di kelompok 2, dan untuk itu saat ini saya akan memberikan pertanyaan buat teman-teman. Yang pertama terkait wawasan kebangsaan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Sandi Juniansyah, SPD. Menurut Bapak, apa sih wawasan kebangsaan itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Francisca. Jadi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih, saya rasa itu sedikit pengertian dari wawasan kebangsaan. Baik, terima saya kasih ke kepada moderator. Pak Sandi. Terima kasih kepada Pak Sandi Juniansyah, dan selanjutnya kita akan memahami kembali apa sih nilai bela negara. Nah, di sini saya bersama-sama juga dengan Bapak Brian Roy Laona, SPD. Menurut Bapak, apa konsep dan prinsip kepemimpinan bela negara itu? Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Moderator. Pertanyaannya yaitu, apa konsep dari prinsip kepemimpinan bela negara? Nah, konsep dan prinsip kepemimpinan bela negara ada terbagi dua bagian. Yang pertama, konsep kepemimpinan bela negara. Kepemimpinan bela negara adalah kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, yang bagian 2 atau B, prinsip kepemimpinan bela negara. Prinsip utama kepemimpinan bela negara adalah integritas moral dan etika. Integritas moral dalam kepemimpinan bela negara akan menghadirkan sosok pemimpin yang menjadi teladan. Keteladanan inilah yang memberinya legitimasi moral dalam mengarahkan dan mewujudkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Jadi itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Brian Roy Laona, SPD, yang boleh menyampaikan apa sih konsep dan prinsip kepemimpinan bela negara itu.
Dan selanjutnya masih berkaitan dengan nilai bela negara itu sendiri. Nah, di sini juga saya bersama-sama dengan Ibu Erlina Sulambit, SPD. Pertanyaan saya, Ibu, bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran bela negara? Pertanyaan bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Caranya itu yaitu dengan menanamkan pada setiap individu masyarakat ya, sedini mungkin dalam rangka menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang berkembang pada era digital, baik saat ini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya membangun kesadaran bela negara yang kuat dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menyampaikan nilai bela negara adalah dengan memanfaatkan peralatan dan ruang digital yang kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi di ruang digital diyakini mampu menjadi metode efektif untuk menumbuhkan kesadaran bela negara. Ya, untuk itu saja pendapat saya mengenai pertanyaan dari moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Erlina Sulambit, SPD. Nah, untuk pertanyaan terakhir terkait implementasi sistem administrasi negara. Di sini saya juga bersama-sama dengan Ibu Sri Wahyuni Matiri. Menurut Ibu, bagaimana kita mengimplementasikan sistem administrasi negara atau sistem Sankri? Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan coba menjawab tentang bagaimana mengimplementasikan sistem Sankri. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu Sankri. Nah, Sankri itu sendiri merupakan salah satu sistem nasional guna mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Jadi dalam setiap aspek kehidupan itu ada sistem penyelenggara yang mengatur kita, dan sistem ini digunakan untuk daya gunakan segala kemampuan seluruh aparatur negara serta rakyat agar dapat memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa sesuai dengan harapan nasional. Jadi kita sebagai calon awak atau calon publik, sistem tersebut kita harus mampu mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan mengaktualisasikan kesadaran bela negara. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuningsi Matiro, SPD. Baik Bapak Ibu, demikian hasil beda buku dari materi wawasan kebangsaan, nilai bela negara, serta implementasi sistem administrasi negara. Dan ketiga hal ini merupakan bagian hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat berkaitan, dan betapa penting untuk dalam pelaksanaan yang ada di bangsa ini, bagaimana seseorang bisa memiliki wawasan kebangsaan, memiliki